Halo semua, kembali lagi di Jejak Keramat. Di episode kali ini aku akan bawakan satu cerita horor yang berjudul Santet di Malam Perselingkuhan. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Arga duduk di ruang tamu rumah tua itu. Wajahnya pusat pasi, tapi matanya berkilat penuh dendam. Malam itu jam dinding menunjukkan pukul 11:30 malam. Dari kamar istrinya, Nadia terdengar suara desahan yang tak asing lagi. Bukan suara doa, melainkan rintihan bercampur tawa rendah seorang pria asing. Arga tahu, malam itu Nadia sedang berselingkuh dengan Bima, teman sekantornya sendiri. Tangannya gemetar menyalakan dupa hitam. Asapnya menggulung seperti ular. Di hadapannya, sebuah baskom tanah liat berisi air kembang 7 rupa, jarum karatan, dan selembar foto Nadia bersama Bima yang ia curi diam-diam dari ponsel. Ia iris jarinya, meneteskan darah ke dalam air. Mantranya lirih, tapi setiap kata seolah mengguncang udara. Tubuhmu milikku, napasmu kutahan, nafsumu kulumat, rasa nikmatmu jadi racun. Lampu rumah meredup, suara tawa dari kamar berubah jadi teriakan. Bukan ketakutan, melainkan tubuh dicekik rasa sakit tak kasat mata. Arga menusukkan jarum ke foto itu. Seketika, dari kamar terdengar dentuman ranjang jatuh, diikuti lolongan Nadia dan Bima. Tubuh mereka kejang, kulit membiru. Nadia berusaha berteriak, tapi suaranya berubah jadi erangan. Bima memegangi kepalanya, darah merembes dari telinga. Arga tersenyum bengis. Ia ulangi mantranya lebih keras. Jarum berikutnya ia tusukkan ke bagian wajah. Dari kamar terdengar suara tulang berderak. Nadia meraba wajahnya. Rahangnya bergeser. Arga menutup mata, menaburkan abu dupa ke baskom. Air mendidih tanpa api. Jeritan makin menggila. Ranjang berderak, dinding bergetar. Ia bangkit, membawa baskom ke depan pintu kamar, lalu menendangnya. Pemandangan di dalam membuat bulu kuduknya berdiri. Nadia dan Bima terkapar di lantai, telanjang, penuh lebam dan luka. Nadia menggeliat, matanya memohon ampun. Bima merangkak, tapi dadanya terbentur lantai, seperti ditarik sesuatu dari dalam tubuhnya. Arga meludah. Kalian mau nikmat? Nikmatilah dengan kutukan ini. Seumur hidup kalian akan merasakan sakit tanpa henti. Ia menendang wajah Nadia, lalu menginjak dada Bima hingga tulang retak. Darah bercipratan ke spray dan dinding. Mereka meraung tapi tidak mati, hanya semakin menderita. Arga puas. Ia ambil pakaian, membawa tas, lalu menoleh sambil terkekeh. Aku menalakmu, Nadia. Hidupmu bukan milikku lagi, tapi milik penderitaan yang aku hadiahkan. Ia menutup pintu, meninggalkan keduanya di kamar yang bau amis dan penuh kabut dupa. Keesokan harinya, warga curiga rumah Nadia sepi. Setelah digedor berkali-kali, pintu didobrak, teriakan histeris pecah. Nadia dan Bima ditemukan masih bernapas, tapi tubuh mereka tak karuan, telanjang, penuh luka, wajah hancur. Mata Nadia merah bengkak. Bima hanya bisa mengerang seperti binatang. Ya Allah, mereka ini kenapa? Bisik seorang ibu. Bisik-bisik pun bertebaran. Itu azab, pantas keduanya selingkuh. Mereka tak akan sembuh, lihat saja. Nadia mencoba bicara, tapi lidahnya kaku. Bima meronta, tangannya patah. Mereka hidup, tapi dalam kondisi yang membuat semua orang jijik sekaligus ngeri. Rumah itu jadi bahan gunjingan. Nadia dan Bima tak lagi dianggap manusia penuh martabat, melainkan contoh nyata dan karma. Sementara Arga, ia menghilang. Namun desas-desus beredar bahwa tiap tengah malam ada bayangan pria berjalan sambil menenteng dupa menyala. Senyum tipis tak pernah hilang. Konon, setiap kali ia lewat, anjing kampung melolong, anak-anak menangis, kaca jendela bergetar meski angin diam. Arga hidup bebas tanpa penyesalan. Baginya malam itu adalah kemenangan. Ia merasa ringan,
seolah kutukannya membuatnya lega. Sedangkan Nadia dan Bima tetap bernapas, tetap sadar, tapi tubuh mereka selamanya jadi penjara rasa sakit yang tak pernah berhenti. Oke, cukup sampai sini saja episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.